Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Halo, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik. Materi yang mau kita bahas hari ini yaitu materi unsur senyawa. Materi ialah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, pada dasarnya ya, jadi pada dasarnya apa yang ada di sekitar kita, semua benda yang berada di bumi atau di bumi kita tersusun dari materi. Contohnya buku, pulpen, makanan, baju, air, mobil, rumah, udara, atau kursi, meja, tas, sepatu, dan lain-lain apalah yang ada di sekitar Anda itu adalah tersusun dari materi ya. Nah, tapi materi ini tersusun lagi apa gitu ya. Nah, kan kita bahas yaitu inilah bagan klasifikasi materi gitu ya. Materi itu terdiri dari dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Tetapi untuk saat ini kita hanya membahas di sini saja ya. Ini aja dulu yang mau kita bahas. Oke? Nah, yang pertama zat tunggal. Zat tunggal ialah suatu zat yang terdiri dari satu jenis materi. Jadi hanya satu jenis materi saja, ya, tidak bercampur-campur. Contohnya yang bercampur-campur itu apa? Contohnya kayak kursi udah bercampur, itu ada lem di situ, ada lem, ada paku, terus ada cat, gitu dia, ya, itulah kursi. Nah, terus sebagai contohnya, contohnya kan yang materi itu emas saja, perak, tembaga, air murni, oksigen, udara. Nah, itulah misalkan yang satu materi saja ada di dalamnya. Nah, tadi zat tunggal itu adalah terdiri dari dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, yang pertama yaitu yang kita bahas dulu tentang unsur lagi. Unsur itu adalah zat tunggal. Nah, ini zat tunggal yang tidak dapat diuraikan atau tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia, gitu dia. Jadi nggak bisa lagi kita pisahkan lagi dia. Dan memang misalkan kalau kamu pecah-pecahkan sekecil apapun dia tidak bisa, itu maksudnya. Contohnya ini ada namanya unsur logam. Unsur logam itu apa? Yang terbuat dari logam lah semuanya ya. Yang terbuat dari logam, contohnya aluminium. Aluminium ini kalau kamu pisah-pisahkan sekecil apapun dia, tidak akan ada berubah menjadi unsur lain. Pasti hanya unsur aluminium. Mau kamu pecah-pecah sekecil apapun dia, tetap dia unsur aluminium. Begitu juga untuk semua contoh yang ada di sini, dan banyak lagi contoh-contohnya lagi untuk unsur logam. Ya, maaf ya. Oke, unsur non logam. Nah, unsur non logam misalkan oksigen ya. Oksigen itu dilambangkan dengan O, hidrogen, H, karbon, C, belerang, S, fosfor. Dan ini adalah unsur non logam gitu dia, dan lambangnya adalah huruf besar. Ini oksigen bukan oksigen O2 ya maksudnya. Kalau udah O2 itu udah molekul. Ingat, kalau udah O2 itu molekul, H2 molekul ya. Itu udah molekul. Ini unsur masih ya, atom unsur oksigen namanya gitu ya. Nah, ini dalam penamaannya juga nggak boleh kamu tulis huruf kecil, harus huruf besar. Kalau memang hanya satu doang dia. Ini ada dua, Pak. Misalkan ini ada dua, berarti Al. Al huruf besar pertamanya, huruf kecil yang kedua. Nggak boleh dua-duanya huruf besar. Itu penulisannya salah. Nanti kita disalahin kita dalam aturan penulisan nama unsur. Ya, disalahin oleh orang ahli kimia. Nggak boleh nulis begini. Nanti kita disalahin ya. Jadi penulisannya harus satu huruf besar, satu huruf kecil. Itu harus diingat. Al, C, U, F, E. AU, AG, CA, PB, SNNA, natrium. Oke? Dalam hal penulisannya. Dan ini memang harus, ya paling tidak harus kamu hafal ini semuanya ya. Tapi pada dasarnya di sini memang ada nama, ini nama Indonesianya, ada nama Latinnya ya, tapi nggak saya tulis di sini, tapi nanti akan dibahas lagi di SMA lagi.
Kalau di SMA nama latinnya mungkin harus dihafal ya, tapi di SMP nggak usah lah ya, terlalu pusing, apalagi masih kelas 7. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang namanya yaitu senyawa. Senyawa itu yaitu hampir sama, yaitu zat tunggal yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Kalau tadi kan sejenis unsur doang ya. Nih 2 atau lebih unsur yang membentuk molekul yang tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Maaf. Yang dapat diuraikan, yang dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Kalau unsur tadi tidak bisa diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Tetapi kalau ini masih bisa diuraikan lagi melalui reaksi kimia sederhana. Itulah senyawa ya. Oke, itulah senyawa. Dan itu pun terdiri dari 2 unsur atau lebih. Oke, sebagai contohnya seperti ini air. Air berarti senyawa air, molekulnya H2O. Berarti ini terdiri dari 2 unsur, hidrogen sama oksigen. Ya kan? Hidrogen tambah oksigen. Ini sudah saya tuliskan di sini. Garam dapur NaCl berarti natrium sama klorida. Gitu ya. Gula tebu C12H22O11, karbon, hidrogen, dan oksigen. Begitu juga sama yang selanjutnya, asam sulfat, asam cuka, metana, amonia, CH3 terdiri dari karbon dan hidrogen. Oke? Nah inilah dia. Ini harus kamu ingat bahwa inilah bentuk molekul dari sebuah senyawa. Kalau tadi unsur semua ya, kalau yang pertama unsur semua. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas yang dinamakan dengan molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, yang dimaksud dengan molekul unsur adalah merupakan molekul yang terbentuk dari unsur atau atom yang sejenis. Nah, ingat, satu jenis doang. Tapi kalau udah molekul dia udah lebih dari satu unsur dia. Ya, itu namanya udah molekul. Nah ini sekarang udah bentuknya molekul ya, ini dia udah terdiri dari dua unsur dia ya, tapi unsur yang sama. Nah ini namanya udah molekul. Kalau hanya satu ini namanya atom unsur ya, atom unsur. Kalau hanya satu N gitu dia atom unsur ya, kalau hanya satu doang. Tapi ini sekarang kalau yang udah 2 dia, berarti ini namanya sudah menjadi molekul. Nah, contohnya kayak oksigen. Nah, ini tadi saya bilang tadi yang pertama tadi. Kalau udah 2 dia berarti udah molekul, bukan lagi unsur, ya. Oke, terus ada lagi H2. Terus ada lagi P4 atau fosfor. Ini semua namanya molekul unsur. Oke, dan lain-lain. Nanti kan kamu cari lagi apa lagi, ya. Oke. Terus kita lanjut, apa yang dimaksud dengan molekul senyawa? Nah, merupakan molekul yang terbentuk dari gabungan atom yang berasal dari 2 atau lebih unsur. Nah, ini 2 atau lebih unsurnya. Kalau ini kan hanya satu unsur, tapi lebih dari 1. Nah, udah molekul. Makanya molekul semua di depannya ini kan molekul. Nah, sekarang kita lihat contohnya apa gitu dia. Nah, ini CO2, karbon dioksida. Nah, ini ada terdiri dari 2 molekul dia. Terdiri dari 2 unsur, unsur C sama unsur O. Unsur karbon sama unsur oksigen gitu. Berarti ini udah molekul senyawa. Oke, apalagi NH2O, air. Terus apa lagi? NaCl, natrium klorida. Terus apa lagi? HCl, hidrogen klorida. Ya, itu di HCl dan lain-lain. Nah, ini adalah semua molekul. Kalau udah terdiri dari 2 unsur yang berbeda atau lebih, ya, yang berbeda, gabungan dari unsur yang berbeda, 1 atau lebih, itu dinamakan senyawa. Kalau hanya satu unsur doang dia, tapi terdiri 2 itu molekul unsur. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang menentukan jumlah atom penyusun dari sebuah senyawa atau suatu senyawa. Oke. Nah, di sini ada saya bikin persamaan. Ini kita misalkan sebuah ini adalah molekul senyawa. Ini molekul ya, tapi dalam bentuk bilangan-bilangan masih sebian ini. Saya bikin di sini dalam persamaannya. X dan Y kita misalkan itu adalah atom unsur, X dan Y. Tapi kalau seluruhnya adalah molekul, ingat, kalau seluruhnya kita anggap ini sebuah molekul. Nah, X dan Y adalah atom unsur. Nah, maka jumlah atom X adalah A dikali N. Berarti A dikali ke sini gitu dia, A dikali N. Itulah
jumlah atom X gitu dia. Nah, kalau atom Y gimana dong? Ada kurung-kurungnya ini gitu loh. Nah, ini faktor pengali yang di depan ini harus dikali ke semuanya. Berarti ini kamu kali ini ke sini. A kali M dikali B gitu dia. Makanya A dikali M dikali B gitu dia. Jadi B-nya ini nggak ikut ke X, ingat, karena yang di dalam kurung hanya Y gitu loh. Oke? Nah, itulah jumlah atom Y gitu loh. Oke, nah sebagai contohnya supaya lebih paham lagi. Pada molekul air H2O, tentukanlah jumlah atom H dan atom O untuk satu molekul air. B untuk 2 molekul air. Oke, kita bahas bersama. Nah, yang pertama kita tulis dulu, apa itu diketahui? Yang diketahui rumus kimia molekul air H2O. Ini ada dia tadi, kita tulis dia H2O. Oke, kita lanjut lagi. Terus yang ditanya apa? Jumlah atom H dan O untuk 1 dan 2 molekul air. Oke, kita bahas bersama. Untuk satu molekul dulu kita bahas dulu. Untuk satu molekul air. Nah, untuk satu molekul air berarti satu ditulis di depan gitu ya. Satunya ditulis di depan ini. Faktor pengali di satu molekul air. Ini kan molekul air. Berarti bisa kita sebut seperti rumus tadi, seperti ada persamaan yang ada di atas tadi. Ini seperti ini berarti 1 kali 2. 1 kali 2 berarti 2. 2 lah atom H itu. Terus selanjutnya lagi yaitu molekul atom O. Nah, sekarang masuk kita ke atom O. Atom O ini sebenarnya ada satu di sini ya. Ada satu di sini tapi nggak ditulis. Berarti kita kali 1 kali 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1 atom O. Nah, itu dia ya. Udah kan, paham kan? Oke, sekarang kita bahas yang nomor B-nya, yang bagian B-nya ya. Bagian B-nya berarti bagian B-nya atom untuk 2 molekul air. Nah, sekarang kita lihat. Nah, 2-nya kita tulis di depan nih untuk 2. 2H2O. Berarti bisa kita sebut 2 kali 2. Berarti atom H-nya 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Berarti 4 lah atom H. Nah, di sini ingat ini ada satu tetap di sini masih. Berarti 2 kali 1. Nah, sekarang atom O 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 2 lah atom O-nya. Oke? Bisa paham ya? Oke. Oke, untuk contoh nomor 2 supaya lebih paham lagi. Jika sebuah senyawa dengan rumus molekulnya 2H2 dalam kurung SO4 2 kali, tentukanlah jumlah atom H, S, dan O pada molekul tersebut. Oke, kita bahas bersama apa yang diketahui, yaitu rumus molekul 2H2 dalam kurung SO4 2 kali. Terus yang ditanya apa? Atom H-nya berapa? Atom S-nya berapa? Atom O-nya berapa? Oke, kita bahas bersama. Oke, kita masukin atom H pada molekul 2H2 dalam kurung SO4 2 kali. Kita hitung, ini kan faktor pengali 2 ini, lihat. Atom H berarti 2 kali 2, 2 kali 2, nggak ikut ini, kali-kali 2 ini. Kenapa? Karena nggak ikut dia di dalam kurung, hanya nggak ikut di dalam kurung. Ya, dia hanya ini, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 lah atom H. Oke, masuk kita ke atom S gitu loh ya. Atom S berarti dalam kurung dia, ada dalam kurung, berarti 2 kali 1, di sini ada 1. Ya, ingat itu. Jangan sampai dilupakan itu ya. Di sini ada 1 di sini, tapi enggak ditulis. 2 kali 1 dikali 2. Nah, berarti 2 kali 1 kali 2 4 lah atom S. Itu dia. Oke, masuk kita ke O. Nah, ke O-nya kita lihat. Ke O-nya kita lihat berarti 2 kali 4 kali 2. Nah, ini nih. Ada ini patron 2 kali 4 kali 2. Berarti 2 kali 4 kali 2 berarti 16 atom O. Berarti lah 16 atom O yang ada di molekul 2H2 dalam kurung SO4 2 kali. Oke? Sekian penjelasan saya, semoga bisa dipahami, semoga mengerti, semoga kalian bisa menggunakan apa yang saya jelaskan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi unsur senyawa. Oke, salam bahagia dan sukacita dan semoga kalian tetap sehat. Terima kasih.